Ya, ya betul Bapak. Saat ini untuk kasus pasien COVID sudah menurun dari mulai Januari 2021 sampai Maret dan April ini terdapat penurunan yang cukup signifikan. Semoga tren penurunan ini juga untuk kasus COVID juga akan terus terjadi. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Saturno di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan video-video untuk ikut mengayuh bagio Hari Jadi Kota Semarang. Dan kami fokuskan diskusi ini dalam potensi ekonomi Kota Semarang, terutama menunjang Semarang sebagai kota pariwisata. Saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Sri Mulyani, spesialis anak, magister kesehatan, Direktur Utama Rumah Sakit Rumani Semarang. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bapak. Ya, yang pertama saya ingin tanya ini keadaan rata-rata ini beberapa rumah sakit di Semarang katanya juga kecenderungan di Jawa Tengah dan secara nasional ini pasien positif COVID sudah mulai menurun, jumlahnya sudah mulai berkurang. Bagaimana dengan di Rumani, Dok? Ya, ya betul Bapak. Saat ini untuk kasus pasien COVID sudah menurun dari mulai Januari 2021 sampai Maret dan April ini terdapat penurunan yang cukup signifikan. Semoga tren penurunan ini juga untuk kasus COVID juga akan terus terjadi. Demikian Pak. Dok, ketika eh, tiba-tiba ada pandemi COVID itu kan banyak apa ya, banyak fasilitas ya, banyak bed yang kemudian digunakan oleh pasien COVID. Nah sekarang kalau sudah mulai menurun, apakah itu tetap kosong atau dikembalikan untuk melayani pasien yang lain? Ya betul Bapak. Jadi pada waktu pandemi COVID sekitar 1 tahun yang lalu ya, awal Maret ya kalau nggak salah, itu kami Rumah Sakit Rumani berupaya menyesuaikan sehingga pada waktu itu mempunyai ruang isolasi hanya 2 tempat tidur, tapi karena kebutuhannya banyak meningkat terus, maka kami menyesuaikan Pak Bambang. Jadi satu los ruang rawat inap digunakan, kemudian melonjak lagi sampai 3 los rawat inap, ruang rawat inap itu dipergunakan semua. Nah ini karena sudah kasusnya menurun hingga 50% lebih, maka ya nanti kita tinjau kembali untuk difungsikan seperti sebelumnya. Jadi kalau sesuai dengan Permenkes 47 bahwa rumah sakit untuk swasta kan sekitar 20% dari seluruh jumlah tempat tidur untuk ruang isolasi. Kami menyesuaikan seperti itu. Oke. Jadi kalau sekarang masih ditinggalkan berapa kira-kira Bu? Sekarang ditinggalkan sekitar 30 tempat tidur, Pak. Tadinya sampai berapa? Sampai 52. Jadi Sampai udah 52. separuh. Iya, 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 iya. Ya. Oke. Ya, dulu pada waktu pandemi COVID sedang marak-maraknya, itu kan secara otomatis pasien-pasien lain juga takut ke rumah sakit, Dok. Betul itu Betul, ya? betul. Otomatis untuk pasien rawat jalan, rawat inap juga menurun gitu. Meskipun kami juga sudah antisipasi bahwa untuk akses pasien rawat jalan untuk COVID, IGD COVID kita membuat
IGD COVID. Jadi di IGD ada dua, IGD COVID dan non-COVID. Seperti itu. Aksesnya udah terpisah. Kemudian dirawat inap juga terpisah. Tapi memang kekhawatiran masyarakat pada waktu itu ya membuat tuh datang ke rumah sakit udah takut. Jadi ya memang jumlahnya menurun untuk pasien selain COVID. Oke. Dok, kalau rumah sakit Rumahan ini termasuk rujukan gitu, artinya dari luar kota Semarang juga masuk ke Rumahan ini? Ya, jadi kebetulan alhamdulillah Rumah Sakit Rumani menjadi rujukan pelayanan COVID. Ini sesuai dengan SK Wali Kota Semarang nomor 443/324 tahun 2020 bahwa Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu lini ketiga di Kota Semarang. Jadi selain di Kota Semarang juga apabila ada rujukan dari luar Kota Semarang selama tempat tidurnya masih ada, kami bisa menerima. Iya. Itu sampai berapa persen biasanya yang dari luar kota? Tidak banyak, sebagian besar dari Kota Semarang, Bapak, sekitar 10%, mungkin 10-20%. Nah, sekarang Rumahan ini kan rumah sakit yang sudah cukup lama ya di Kota Semarang. Nah, menurut Bu, kalau secara normal apa saja yang sudah bisa dilayani atau bahkan spesifikasinya apa di Rumahan ini? Ya, jadi memang sudah cukup lama Rumah Sakit Rumani didirikan sekitar tahun 1974 atau 75 begitu, Bapak. Jadi ini ada beberapa pelayanan yang dikembangkan, antara lain pelayanan ESWL, jadi untuk urologi, kemudian juga jantung, juga kita mempunyai dokter spesialis jantung, dan juga ini di tahun ini saya akan mengembangkan pelayanan digestif. Itu digestif, dan juga kemarin baru di launching untuk reopening, yaitu klinik kecantikan Humaira, karena 1 tahun pandemi ini tutup, buka kembali Bapak. Jadi itu, dan juga dikembangkan selain nanti insya Allah di tahun ini juga akan mengembangkan pelayanan telemedicine, karena memang sudah ini regulasinya alhamdulillah sudah ada gitu, akan dikembangkan ke sana. Selain ya melayani pasien BPJS pastilah itu, karena memang kita pasien terbesar adalah BPJS. Jadi telemedicine ini berarti melalui apa Bu? Melalui telepon atau melalui apa? Ya nanti rencana melalui online dengan video gitu Bapak, tapi memang sedang kami siapkan. Dan disiapkan untuk telemedicine tentunya dengan klinik virtual dan sebagainya. Di tahun ini insya Allah programnya. Kalau di Semarang sudah ada atau belum yang memulai ini? Sudah, Rumah Sakit Karyadi itu sudah. Oh, sudah ada yang memulai ya Bu ya? Virtual ya. Ya. Nah, sekarang kan ada, saya tidak tahu apakah itu ketentuan atau itu inisiatif masing-masing rumah sakit yang ingin supaya dokter tidak praktek di mana-mana tapi berada di satu rumah sakit. Ya, ini monoloyalitas ya Bapak ya. Memang itu ada rumah sakit ini yang biasanya dari rumah sakit pemerintah nih yang memang ada, tapi nggak semua masih bisa memungkinkan satu dokter berpraktek di tempat lain, kan memang dari SIP tiga tempat tempat praktek gitu. Kami berupaya untuk mengantisipasi ya, untuk merekrut dokter-dokter spesialis atau mungkin pelayanan yang dibutuhkan untuk menjadi dokter tetap. Ini sedang proses juga ke sana untuk perekrutan dokter spesialis maupun spesialis lainnya maupun subspesialis. Jadi tidak sampai mengganggu Bu ya? Artinya kalau sampai saat ini tidak. Tapi ternyata memang dari apa tadi ya, saya barusan mengikuti rapat dengan Dinas Kesehatan sedang masih berlangsung dari PP 47. Mau nggak mau memang sebuah rumah sakit untuk dokter spesialisnya harus mempunyai dokter spesialis tetap gitu, dan dari ketentuan itu 80% gitu Pak. Jadi mau nggak mau kita memang harus menyiapkan ya. Kemudian yang jadi masalah kalau ini seorang dokter spesialis itu kan
belajarnya cukup lama. Ya, Eh, Bagaimana caranya mengikat? Apakah mereka tidak lebih senang bekerja di negeri? ya. Untuk dokter, karena saya juga seni dokter ya, jadi adalah kepastian, Pak, kepastian untuk mendapatkan kesempatan untuk melayani pasien. Saya kira itu. Karena memang kan dokter yang lulus tidak semua pasti menjadi ASN kan sekarang, harus melalui tes dan sebagainya. Makanya itu bisa kita tampung di rumah sakit swasta. Jadi walaupun dokter spesialis itu bisa langsung memilih swasta, berkarir selamanya di swasta, itu bisa terjadi. Bisa, saat ini memang seperti itu. Ya nggak harus, kalau dulu waktu saya masih langsung jadi PNS, dulu pernah gitu. Tapi kalau sekarang nggak bisa, untuk menjadi ASN kan harus tes, ada rekrutmen dan sebagainya. Jadi ada pilihan untuk ke rumah sakit swasta. Dan di rumah sakit kami untuk dokter spesialis ya statusnya seperti ASN, ada kenaikan pangkat, dan untuk tunjangan nanti kalau udah purna itu ada gitu. Ya. Jadi kalau kalau begitu swasta bisa berkompetisi gitu ya supaya mendapatkan dokter-dokter Ya, terbaik gitu. ya insya Allah, insya Allah. Ya. Nah, artinya kan berarti ada standarnya begitu. Kalau enggak kan akan memilih di tempat yang Ya, mungkin lebih terjamin gitu ya. ya, misalnya kami ada garansi fee gitu. Untuk ke pasien-pasien kan ada garansi fee-nya, kemudian nanti untuk ke pasien untuk mendapatkan pasien gitu. Insya Allah itu dengan adanya ke pasien itu insya Allah menarik juga untuk dokter spesialis yang mau di swasta. Baik Bu, di Semarang ini kan terus tumbuh ini rumah sakit swasta Ya, yang baru, bahkan langsung ya, rumah sakit yang besar. ya. Itu seperti apa Bu? Memang kebutuhannya sangat tinggi begitu atau? Iya, karena kalau jumlah kota Semarang penduduknya kalau nggak salah 1,7 juta nih Pak. Dan ada 31 rumah sakit baik pemerintah dan swasta. Itu ya memang masih dibutuhkan, apalagi Bapak Wali Kota kan mencanangkan untuk menjadi yang pariwisata internasional gitu ya. Berarti kan itu kita harus mendukung itu, dan kebetulan yang berdomisili di Semarang itu mungkin ada yang dari daerah lain, KTP daerah lain juga berdomisili di Semarang, jadi kebutuhan rumah sakit saya kira ya masih dibutuhkan untuk masyarakat, untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Itu apakah kalau tidak salah masing-masing rumah sakit terutama yang baru itu dipersyaratkan harus memiliki satu spesifikasi yang khusus supaya menutup apa yang belum ada gitu kira-kira. Ya. Bahkan bukan rumah sakit baru ya Pak. Saat ini tadi barusan kita diskusi kebetulan di yang terbaru PP 47 itu bahwa semua rumah sakit harus mulai sekarang tuh harus mencari keunggulan, pelayan keunggulan unggulan di rumah sakit itu apa gitu. Jadi bukan hanya rumah sakit baru, tapi rumah sakit lama sudah harus memapping sehingga kita bisa berintegrasi dengan antara rumah sakit satu dengan lainnya, mungkin dengan rumah sakit luar daerah, sehingga untuk pelayanan bisa terjangkau. Nah, sekarang yang standar internasional seperti yang dikehendaki oleh Pemkot itu seperti apa, Dok? Kalau standar internasional, kalau di mutu pelayanan ada yang namanya akreditasi internasional. Jadi untuk mutu kami di rumah sakit diwajibkan bahwa semua fasilitas pelayanan kesehatan harus terakreditasi. Itu ada yang nasional, ada yang internasional. Mungkin salah satu untuk mutu adalah ke sana. Mungkin yang kedua adalah ini untuk pelayanan unggulan supaya masyarakat tidak pergi ke luar negeri gitu Bapak. Mungkin yang diharapkan seperti itu, sehingga bisa untuk wisata dan sebagainya. Terus kemudian pasien yang di Semarang juga tidak ke luar negeri, itu yang dimaksudkan. Nah, sekarang kalau pengalaman selama ini ya, Bu, mungkin terjadi di Rumania atau di rumah sakit yang lain, sudah atau belum ini? Jadi orang-orang dari luar kota itu mengejar ke Semarang karena dianggap pelayanan medisnya lebih bagus. Ya ada beberapa
seperti ESWL juga banyak dari luar kota yang ke rumah sakit Rumani. Ya. Artinya ada yang memang menuju Semarang karena merasa bahwa memang harus di Semarang gitu. Ya, ada beberapa itu. Ya. Ya. Kalau dari luar negeri sudah mulai ada apa belum? Belum Belum ya. di Ya. sana. Mungkin hanya melayani kalau pas ada turis Wisatawan. yang datang Ya. gitu ya. Gitu. Ya, betul. Ya. Nah, selama bulan Ramadan ini kira-kira kegiatan di rumah sakit seperti apa? Normal atau mungkin ada justru rame atau justru pada cuti pada pulang gitu ya pasiennya gimana biasanya tuh? Ya, kalau Ramadan memang dari tahun ke tahun ya menurun Pak biasanya. Kan kita juga apa ya konsentrasi ke ibadah dan sebagainya, dan ini masih meskipun apa kasus COVID sudah turun tapi kan belum hilang sama sekali. Jadi ya memang untuk pasien Ramadan, tapi kalau untuk kegiatan seperti biasa Pak, kita siap untuk melayani masyarakat gitu. Jadi artinya sampai sekarang pun juga belum belum pulih semangat untuk ke rumah sakit bagi yang sakit itu. Sudah mulai sih kalau seperti operasi gitu sudah mulai dibanding pada waktu masih yang peak ya, kasusnya peak itu memang benar-benar kasus apa yang bulan apa ya kemarin tuh Oktober November itu kan tinggi sekali Desember gitu, tapi waktu ini yang mulai Januari kasusnya sudah menurun sehingga yang untuk operasi sudah berjalan normal, sudah bisa diprognosis. Jadi kadang-kadang malah yang memberi nasihat para dokter sendiri. Kalau bisa jangan ke rumah sakit dulu kan. Itu dulu sekarang udah mulai apa ya, yang penting kita jaga protokol kesehatan, alat pelindung diri gitu Pak, screening dan sebagainya. Jadi kira-kira bulan Ramadan ini tidak ada masalah Bu ya? Insya Ya, Allah. jadi rumah sakit tetap akan Tetap siap melayani. ya. Nah, terakhir apa saran dan harapan Ibu Ya, pada pemerintah supaya kualitas layanan ini benar-benar sesuai yang diharapkan, ada standar internasional untuk melayani para turis. ya, ya. Untuk kami, terutama untuk rumah sakit swasta ya Pak, saran dan harapan ya, eh, harapannya adalah pemerintah daerah bisa memberi support kepada rumah sakit pemerintah maupun swasta ya, terutama untuk swasta, sehingga kita juga bisa bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik, terima kasih sekali Ibu Dr. Sri Mulyani, spesialis anak Magister Kesehatan, Ya, Direktur Utama Rumah Sakit Rumani Semarang yang sudah berbagi, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh masyarakat maupun pemerintah Kota Semarang menjadi kenyataan, siap menjadi kota wisata internasional, amin, termasuk peluang juga sebenarnya untuk pelayanan kesehatan. Katanya salah satu yang dicari ketika orang datang ke suatu kota itu antara lain juga untuk mendapat pelayanan kesehatan. Ya. Saya kira begitu. Terima kasih Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. Sama-sama Pak Bambang. Yeah.